saling bertaut, candi kebun dan cagar budaya, malah angkusai suara buat lahirnya raja-raja. Jawa, salam budaya. Kali ini saya akan membicarakan tentang Malang, kawasan bersejarah. Malang yang saya maksud adalah Malang Raya, yang kini terdiri atas 3 daerah, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian ditambah lagi Kota Batu. Oleh karena itu, tepat untuk menyebut Malang itu sebagai suatu kawasan yang terdiri atas 3 pemerintahan, sehingga sebutan Malang Raya dalam konteks entitas 3 pemerintahan tepat untuk digunakan. Mengapa kita bisa mempredikati Malang sebagai kawasan bersejarah? Oleh karena Malang memiliki perjalanan sejarah yang bukan saja panjang, tapi sangat panjang. Tergambar bahwa perjalanan sejarah Malang sudah dimulai pada zaman prasejarah. Paling tidak, Malang sudah menjadi areal hunian, menjadi ajang bagi aktivitas sosial budaya semenjak masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut di zaman prasejarah. Pasca zaman prasejarah, Malang memasuki masa Hindu-Buddha, merupakan masa yang pertama dari zaman sejarah. Tidak hanya berhenti pada masa Hindu-Buddha, Malang kemudian berkembang memasuki masa perkembangan Islam, dan seterusnya memasuki masa kolonial hingga sekarang di masa kemerdekaan. Mengingat perjalanan sejarah Malang yang panjang lintas masa, maka cukup alasan untuk mempredikati kawasan Malang Raya sebagai kawasan yang bersejarah. Kali ini saya akan memfokuskan perhatian pada salah satu di antara berbagai masa dalam perjalanan sejarah Malang Raya. Fokus pembicaraan adalah Malang pada masa Hindu-Buddha. Paling tidak, Malang pada masa Hindu-Buddha itu memiliki kurun waktu 8 abad, yaitu sejak abad ke-8 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Rentang waktu yang panjang, kurang lebih 3/4 milenium lamanya. Nah, pada kurun waktu 3/4 milenium tersebut, Malang menjadi tempat berkembangnya kerajaan-kerajaan, bahkan beberapa kali menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Tergambar bahwa Malang sudah menjadi pusat pemerintahan kerajaan semenjak era kerajaan Kanjuruhan di abad 8 Masehi. Selanjutnya, Malang memasuki masa pemerintahan kerajaan Mataram. Sebagaimana halnya masa Kanjuruhan, di mana Malang menjadi pusat pemerintahan atau kadatuan kerajaan Kanjuruhan, pada masa Mataram pun, khususnya di era pemerintahan Pu Sendok di abad ke-10 Masehi, Malang kembali menjadi
pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Nah, bagaimana pada masa berikutnya, yaitu pada masa Kerajaan Kadiri? Memang di masa pemerintahan Kerajaan Kadiri, Malang tidak menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kadiri. Namun ada satu kawasan, ada satu areal bawahan dari Kerajaan Kadiri yang ada di Malang, yaitu Keakuan Tumapel di bawah pemerintahan Aku Tunggul Ametung, yaitu pejabat Kerajaan Kadiri yang ditempatkan di daerah pendudukan Kadiri yang berada di areal timur Gunung Kawi. Pada periode berikutnya, yaitu periode Singasari, Malang kembali menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Singasari, baik Singasari pada periode pertama ataupun Singasari pada periode berikutnya, kurang lebih selama 70 tahun, yaitu mulai tahun 1222 sampai dengan 1292, Malang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Singasari. Lalu bagaimana pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit? Di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, memang Malang bukan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Namun demikian, ada dua fasal dari Kerajaan Majapahit yang berada di Malang, yaitu fasal Majapahit yang berada di Tumapel. Nama lama Tumapel terus digunakan pada masa Majapahit sebagai nama kerajaan bawahan atau fasal Majapahit yang ada di Malang. Satu fasal Majapahit lagi lainnya yang berada di Malang, yaitu Nagari Kabalan. Dengan demikian, ada dua nagari, ada dua fasal Majapahit yang ada di daerah Malang, yaitu Tumapel dan Kabalan. Yang menarik perhatian kita, di akhir Majapahit yang bersamaan waktu dengan masa pertumbuhan Islam, di Malang kembali muncul suatu kerajaan kecil yang ada di daerah Malang Selatan, yaitu Kerajaan Sengguruh. Tergambar bahwa dari waktu ke waktu di masa Hindu-Buddha pada kurun waktu kurang lebih 3/4 milenium, Malang menjadi pusat pemerintahan beberapa kerajaan. Apakah itu pusat pemerintahan pusat ataukah pemerintahan dari kerajaan bawahan? Ya. Dengan demikian memberikan petunjuk kepada kita bahwa di masa Hindu-Buddha, Malang memiliki peran sejarah yang penting, bukan hanya penting untuk areal Malang Raya, tetapi juga penting untuk areal Jawa, bahkan penting pula untuk areal Nusantara. Mengingat bahwa pada masa Singasari dengan doktrinnya Cakrawala Mandala Nusantara di era pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari yang berpusat di daerah Malang melakukan ekspansi yang luas di wilayah Asia Tenggara bagian selatan khususnya, yaitu di Indonesia sekarang, ditambah dengan beberapa daerah yang ada di Semenanjung Melayu. Pertanyaannya adalah, apakah perkembangan Malang, apakah peran Malang yang sangat penting di masa Hindu-Buddha itu dilatari karena Malang memiliki geografis yang sangat strategis, memiliki geografis yang sangat penting. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita menelisik tentang apa yang saya istilahi dengan geografi kesejarahan Malang pada masa Hindu-Buddha. Saya sengaja memfokuskan pada masa Hindu-Buddha. Marilah kita telisik terlebih dahulu mengenai bagaimana gambaran geografis yang ada di daerah Malang. Ini kurang lebih gambaran geografis yang ada di daerah Malang. Kalau kita melihat Malang dari atas, misalnya dengan menggunakan helikopter misalnya, atau pesawat, atau menggunakan drone, akan terlihat bahwa kawasan Malang Raya
itu dapat diibaratkan seperti mangkok raksasa. Mangkok raksasa. Pusat pemerintahan Malang yang sekarang adalah yaitu daerah Malang Raya, kemudian sebagian Kabupaten Malang dan sebagian Batu itu berada di dasar mangkok raksasa ini. Nah, mengapa saya katakan seolah-olah atau seakan mangkok raksasa? Oleh karena kawasan Malang itu adalah kawasan yang berada di lingkung gunung. Di lingkung gunung. Mengapa demikian? Karena di penjuru arahnya, baik di timur, di barat, di utara ataupun di selatan, terdapat gunung-gunung dan pegunungan. Di sebelah timur misalnya, terdapat gunung tinggi, gunung yang tertinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru, atau disebut juga Sumeru atau Mahameru. Di sisi utara berderet paling tidak 3 gunung, yaitu Gunung Tengger dengan anak gunungnya yang sangat populer, yaitu Gunung Bromo. Nah, di sebelah barat, masih di sisi utara kawasan Malang Raya, masih terdapat lagi 2 gunung, yaitu Gunung Arjuna atau Arjuno dan Gunung Welirang. Nama kunonya Walirang atau Kumukus, Ardi Kumukus. Ini di sisi utara. Di sisi barat ada 2 gunung tinggi, yaitu Gunung Anjasmoro, terutama di daerah Batu bagian utara, itu merupakan lereng timur dari Anjasmoro. Kemudian di sebelah selatan Anjasmoro, masih di sisi barat kawasan Malang Raya, ada 1 gunung lagi, yaitu Gunung Kawi. Lebih ke barat dari 2 gunung ini, yaitu Kawi dan Anjasmoro, terdapat Gunung Kelut. Ada 1 areal di Malang yang berada di lereng utara Gunung Kelut, misalnya Ngantang. Oleh karena itu Gunung Kelut sebagian bisa kita tempatkan juga pada sisi barat Malang Raya. Pada sisi selatan itu membentang panjang, ya, membentang panjang Pegunungan Kapur Selatan. Ini merupakan semacam tanggul alam raksasa yang membentang dari bagian selatan Jogja, yaitu di Gunung Sewu, hingga daerah Jember, yaitu apa yang kita sebut sebagai Pegunungan Kapur Selatan atau Kendeng Selatan. Dengan demikian, kawasan yang ada di tengah ini adalah kawasan yang berada di lingkung gunung. Jika kita gambarkan seolah-olah seperti mangkok raksasa. Dikatakan mangkok karena bagian tengah konon ini merupakan Danau Purba. Bagaimana ada Danau Purba di Malang? Mor, kemudian juga Van Bemmelen dan ada geograf Indonesia yaitu Daljuni berpendapat bahwa konon di masa yang amat lampau di Malang Raya terdapat adanya 1 gunung tinggi dan besar yang berbentuk strato, berbentuk kerucut. Setelah terjadi eksplosi letusan yang hebat, maka bagian atas dari gunung api raksasa ini kemudian mengalami eksplosi, meletus, dan akibat letusan itu terbentuklah Danau Purba. Inilah yang disebut-sebut sebagai Danau Purba Malang, yang mengingatkan kita pada Danau Purba Bandung. Jadi bukan hanya Bandung yang juga di lingkung gunung yang memiliki Danau Purba di masa lampau, Malang pun juga memiliki Danau Purba di masa lampau. Lambat laun, Danau Purba di Malang Raya mengalami proses pengeringan secara alamiah. Keringnya Danau Purba di Malang Raya sangat terbantu oleh adanya palung besar di dasar danau. Palung besar itu adalah apa yang kita kenal sekarang dengan sebutan Kali Berantas atau Bengawan Berantas.
yang pangkalnya ada di dua gunung, yaitu di Gunung Anjasmara, tepatnya Gunung Biru, dan satu pangkal lainnya ada di lereng Gunung Welirang, yaitu Kalilanang. Pertemuan antara Kalilanang atau Brantas Lanang dan Brantas Wedok yang mata airnya ada di Arboretum di Sumber Brantas bertemu di satu titik di satu desa yang sekarang bernama Torongrejo, kemudian membentuk batang utama dari Brantas. Brantas mula-mula mengalir dari barat menuju ke timur, kemudian berbelok signifikan, berubah arah dari barat ke timur, berubah arah menjadi utara selatan sampai di daerah Malang Selatan, Kepanjen. Selanjutnya dari Kepanjen, Brantas mengalir ke arah barat melalui celah antara Pegunungan Kapur Selatan, tepatnya lereng utara Pegunungan Kapur Selatan, dan lereng selatan Gunung Kawi. Nah, aliran Brantas inilah yang melatari lambat laun daerah Malang, terutama bagian tengah yang seolah-olah dasar mangkok ini danaunya mengalami proses pengeringan. Kendati pun tidak seluruhnya kering, masih ada sejumlah kantong air. Salah satu kantong air yang cukup besar di bagian barat Malang adalah apa yang dikenal dengan Telogomas. Nah, kantong-kantong air besar semacam itu konon kita dapati di beberapa tempat di Malang. Oleh karena itu wajar jika di daerah Malang ini kita mendapati banyak sumber-sumber air. Mengapa? Karena konon kawasan ini adalah kawasan Danau Purba. Nah, bukan hanya Brantas saja yang merupakan palung di dasar Danau Purba, tapi sebenarnya ada beberapa sungai lainnya yang konon berada di dasar Danau Purba. Salah satu di antaranya yang penting adalah Kalimetro, yang mata airnya dari anak Gunung Kawi, tepatnya adalah Gunung Panderman, yang mengalir mula-mula dari barat menuju ke timur, kemudian berbelok drastis menjadi arah utara selatan. Nah, Kalimetro yang bukan merupakan sungai yang sangat panjang apabila dibandingkan dengan Kali Brantas, ini kemudian bertemu dengan Brantas, yaitu di daerah Malang bagian selatan, tepatnya di daerah Sengguro. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kawasan pusat yang sekarang utamanya berada di kota Malang itu dilintasi oleh sungai, tepatnya sungai-sungai, antara lain adalah Bangawan Brantas, Metro, dan beberapa sungai lainnya yang juga melintas bagian tengah dari kawasan Malang. Sungai-sungai itu antara lain adalah Kali Amprong yang mata airnya dari Semeru, kemudian juga ada Kali Bango. Yang menarik perhatian kita, aliran Kali Amprong dan aliran Kali Bango ini kemudian bertemu, sehingga terdapat satu tempat di Malang yang merupakan pertemuan tiga sungai, yaitu Brantas, Kali Bango, dan Kali Amprong. Tempat itu sekarang dikenal dengan sebutan Kudo Bedah, yang dahulu namanya adalah Kudaraja, nama yang juga disebut-sebut di dalam kitab Pararaton. Nah, keberadaan gunung dan sungai-sungai inilah yang menjadi ajang bagi berlangsungnya aktivitas sosial dan budaya di Malang Raya dalam lintas masa. Pada masa yang paling awal, jejak-jejak prehistori, jejak-jejak prasejarah, mulai dari masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut hingga permulaan masa bercocok tanam, berada di kawasan selatan, yaitu di Pegunungan Kapur Selatan, yang merupakan kawasan Kars. Pada masa perkembangan berikutnya,
jejak prasejarah kita dapati di lereng dan lembah dari Gunung Kawi, pada mana kali Metro mengalir dan Pangkal Brantas berada. Oleh karena itu, kawasan Batu bagian barat, kawasan Malang bagian barat yang sekarang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan wilayah Kota Batu, ini juga merupakan area yang memiliki jejak-jejak prasejarah yang cukup kuat, utamanya pada masa bercocok tanam, masa perundagian di zaman prasejarah. Bukan hanya berhenti di zaman prasejarah saja, di mana jejak-jejak budaya kita dapatkan di dua aliran sungai, yaitu di Das Metro dan di Das Berantas. Jejak-jejak ini berlanjut hingga memasuki masa Hindu Buddha. Bahkan yang menarik perhatian kita, pusat-pusat pemerintahan kerajaan, pusat-pusat aktivitas sosial budaya di masa Hindu Buddha kedapatan pada dua das ini, yaitu di Das Metro yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan awal di Malang, dan selanjutnya kawasan Das Berantas ini menjadi pusat pemerintahan dari beberapa kerajaan sekaligus. Kerajaan Kanjuruhan berpusat di Das Metro di sekitar Candi Badut sekarang, yaitu di Kota Malang bagian barat. Pada masa perkembangan berikutnya, yaitu pada masa Kerajaan Mataram, tepatnya pada masa pemerintahan Pusendok, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram di era Sendok yang dalam prasasti Turian tahun 929 disebut bernama Tamlang, sangat mungkin berada di Das Berantas, di utara aliran Berantas, tepatnya di suatu kelurahan di Kota Malang yang bernama Tembalangan. Jadi dari kata Tamlang yang disebut-sebut dalam prasasti Turian, kemudian di masa sekarang dikenal dengan nama Tembalangan. Ini merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram di era pemerintahan Pusendok. Sehingga tergambar terjadi relokasi pusat pemerintahan kerajaan dari Das Metro ke Das Berantas. Pada masa perkembangan berikutnya, di masa pemerintahan Kerajaan Singasari, khususnya Paro pertama Kerajaan Singasari, pusat pemerintahan Kerajaan Singasari awal ditempatkan di Kota Bedah, yang merupakan pertemuan tiga sungai, yaitu Berantas, Kalibango, dan Kaliamprong. Lagi-lagi Das Berantas dipilih menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Ini tepatnya Paro pertama pemerintahan Kerajaan Singasari. Adapun Paro kedua masa pemerintahan Kerajaan Singasari, pusat pemerintahan Singasari direlokasi dari Kota Bedah atau yang dahulu disebut dengan Kutaraja, direlokasi ke utara ke wilayah Singasari sekarang, yang berada di apitan antara Gunung Arjuno di sebelah barat dan Gunung Tengger di sebelah timur. Nah, lalu bagaimana pada masa pemerintahan Majapahit? Pada masa pemerintahan Majapahit, kendatipun Malang tidak menjadi pusat, bukan menjadi titik di mana ditempatkan pemerintahan pusat kerajaan Majapahit, tetapi paling tidak terdapat dua vassal Majapahit yang ada di Malang Raya, yaitu Tumapel yang kemungkinan menempati pusat pemerintahan kerajaan Singasari pada periode kedua, yaitu di subareal utara Malang Raya di Singosari sekarang. Dan satu lagi vassal itu yang disebut dengan Kabalan, itu berada di Das Kaliamprong. Lagi-lagi daerah aliran sungai dikalkulasi dipilih menjadi area pusat pemerintahan kerajaan. Pada masa yang paling akhir, yaitu di era Kerajaan Sengguruh, pusat pemerintahan Kerajaan Sengguruh memilih areal itu di pertemuan antara Kali Metro dengan Kali Berantas yang terletak di
subareal selatan Malang Raya, tepatnya di Kepanjen bagian selatan, yang sekarang masih didapati adanya suatu desa yang bernama Sengguro. Inilah pusat pemerintahan kerajaan kecil di Malang di penghujung masa Hindu-Buddha. Dengan demikian, jika kita amati persebaran pusat-pusat pemerintahan kerajaan yang ada di Malang, keberadaan aliran sungai, baik Metro, kemudian Bangawan Brantas, ataupun Kali Amprong, ini dikalkulasi, dipertimbangkan sebagai areal geografis yang penting di daerah Malang, pada mana pusat-pusat pemerintahan kerajaan itu ditempatkan. Oleh karena itu, memahami kesejarahan Malang Raya tidak bisa tidak perlu memahami pula mengenai geografis Malang Raya. Oleh karena itu, kajian geografi sejarah sangat membantu kita untuk memahami dinamika sejarah Malang, khususnya dinamika sejarah Malang pada masa Hindu-Buddha yang berlangsung kurang lebih 3/4 milenium. Secara geografis, sebenarnya kawasan Malang Raya itu adalah kawasan yang terisolasi secara alamiah, yaitu terisolasi oleh gunung-gunung yang ada di penjuru wilayah Malang Raya. Selain gunung-gunung, sungai-sungai yang mengiris wilayah Malang Raya turut juga menjadi isolasi alam. Oleh karena itu dapat dipahami jika konon di wilayah tengah Malang Raya yang berada di lingkung gunung dan diiris oleh beberapa sungai, terdapat adanya areal hutan. Para raton banyak sekali menyebut adanya tempat-tempat yang ada di Malang Raya yang konon merupakan areal hutan. Salah satu di antaranya adalah hutan Patang Tangan yang sekarang justru berada di tengah kota Malang. Dari Patang Tangan menjadi Kayu Tangan. Salah satu contoh tentang hutan yang kini berada di kawasan koridor Kayu Tangan beserta alun-alun kota Malang sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kawasan yang terisolir semacam Malang Raya ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi pusat peradaban di Malang Raya? Mengingat bentuk geografis Malang ibarat mangkok raksasa. Kedatipun Malang terisolasi, tapi masih beruntung. Ya. Beruntungnya di mana? Pada areal gunung-gunung yang melingkungi Malang, terdapat paling tidak ada 4 celah yang dalam istilah asing disebut dengan pas. Kita masih ingat, India dari arah barat, dari arah utara sebenarnya terisolir, tetapi bisa ditembus berkat adanya apa yang disebut dengan Khyber Pass. Nah, Malang memiliki pas-pas semacam itu, memiliki lintasan-lintasan, memiliki celah-celah semacam itu, dan celah-celah itu ada di 4 penjuru Malang Raya. Celah yang utama itu berada di utara, yang berada di antara Gunung Tengger yang ada di timur dan Gunung Arjuna yang ada di baratnya. Celah inilah yang dinamai celah Lawang. Ini yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki Malang Raya dari arah utara. Oleh karena itu mengapa sebutannya Lawang? Celah ini utama karena Malang memiliki akses ke laut melalui celah Lawang, yaitu menuju ke Pasuruan atau lebih jauh lagi menuju ke Surabaya yang konon merupakan pelabuhan-pelabuhan penting di masa Hindu-Buddha, yaitu pelabuhan Ujung Galuh yang ada di Surabaya sekarang dan pelabuhan Pasuruan 1 yang ada di sekitar daerah
Bangil sekarang. Nah, selain celah Lawang, ada celah lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu celah Kepanjen. Celah ini berada di antara lereng Gunung Kawi bagian selatan dan lereng utara Pegunungan Kapur Selatan, pada mana Brantas mengalir. Nah, celah Kepanjen ini menghubungkan Malang dengan area yang ada di sebelah baratnya, dan ini merupakan area penting, yaitu Blitar, atau terus bisa ke Tulungagung, atau terus lagi juga bisa ke arah Kediri. Nah, inilah celah kedua, yaitu celah Kepanjen. Masih ada satu celah lagi, dua celah lagi, ya, yaitu celah yang berada di sebelah barat, ya. Di sebelah barat ada satu celah yang saya sebut sebagai celah Batu. Ini berada di lereng sebelah selatan dari Gunung Anjasmara dan lereng utara dari Gunung Kawi. Nah, lewat celah Batu inilah maka Malang bisa berhubungan dengan daerah Kediri atau Jombang. Ini merupakan perlintasan purba yang menghubungkan kerajaan-kerajaan yang ada di Malang dengan kerajaan yang ada di Middle Brantas, khususnya kerajaan Kediri, juga kemudian kerajaan Mataram di era kedua pemerintahan Sendok hingga Erlangga di daerah Jombang, ataupun Majapahit yang berada di daerah Mojokerto. Sebenarnya untuk berkoneksi dengan Mojokerto tidak hanya bisa melalui celah Batu, tapi juga bisa melalui celah alternatif lainnya yang saya sebut sebagai celah Cangar yang berada di wilayah Batu sekarang. Celah Cangar berada di lereng sebelah barat dari Gunung Welirang dan lereng timur dari Gunung Anjasmara. Ini yang bisa menghubungkan Batu ke Pacet dan seterusnya bisa menuju ke Mojokerto. Satu celah lagi yang ini juga bukan celah yang mudah untuk dilalui, yaitu celah yang ada di timur yang menghubungkan Malang dengan Lumajang. Inilah yang saya sebut sebagai celah Ampel Gading. Nah, dengan demikian paling tidak di kawasan Malang Raya ada 5 perlintasan. Yang utama adalah perlintasan atau celah atau pas di Lawang, atau saya sebut Lawang Pas, kemudian Batu Pas, kemudian Kepanjen Pas, ditambah lagi Ampel Gading Pas dan Cangar Pas. Oleh karena itu, kedatipun Malang terisolasi oleh gunung-gunung, namun beruntung sekali lagi memiliki celah-celah yang memungkinkan Malang untuk berhubungan dengan dunia luar. Artinya daerah yang berada di luar Malang, apakah daerah-daerah yang ada di Jawa Timur atau bahkan hingga ke seberang-seberang laut, khususnya lewat celah utara, celah Lawang. Pada masa perkembangan berikutnya pun pengaruh-pengaruh dari luar Malang memasuki ke kawasan Malang kembali lagi juga melalui celah-celah ini. Celah-celah ini tetap mengemban peran yang penting pada masa-masa selanjutnya, pada masa perkembangan Islam, pada masa kolonial, atau bahkan hingga sekarang di masa kemerdekaan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan di akhir penyampaian saya tentang geografi kesejarahan Malang Raya, Malang boleh secara geografis berada di daerah yang terisolir, namun tidak betul-betul terisolir, karena Malang masih memiliki pintu-pintu, masih memiliki gerbang-gerbang yang terbuka kemungkinan untuk dimasuki oleh warga masyarakat yang berada di luar daerah Malang, yang masuk ke Malang dengan membawa budayanya masing-masing. Oleh karena itu, yang menarik untuk dicermati, kendatipun Malang berada di daerah pedalaman, namun Malang bukan merupakan kawasan yang eksklusif, melainkan kawasan yang inklusif, daerah pedalaman yang
terbuka kemungkinan untuk berkoneksi dengan dunia luar.